Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Nadia Saraswati, NIM 1717051319, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap kecenderungan kecurangan, studi kasus pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Buleleng. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Igusti Ayu Purnamawati selaku pembimbing utama pada proposal penelitian saya, Bapak Made Aristia Prayudi selaku pembimbing pendamping pada proposal penelitian saya, serta Bapak Edi Sujana selaku penelaah pada proposal penelitian saya. Baik, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Bali merupakan salah satu pulau kecil yang dihuni oleh banyak masyarakat yang terangkum dalam suatu desa adat yang biasa disebut dengan desa Pakraman. Setiap desa Pakraman memiliki lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Tujuan dari pendirian LPD berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 3/2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 44/2017, yaitu untuk mendukung pembangunan perekonomian daerah pedesaan melalui tingkat kebiasaan menabung, pemberian kredit bagi usaha kecil, serta untuk meningkatkan tingkat monetarisasi daerah pedesaan. Dalam setiap LPD memiliki badan pengawas yang dipilih melalui penjuru desa. Peranan dari badan pengawas ini yaitu untuk meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasional LPD. Di tengah pertumbuhan LPD yang semakin pesat, berbagai kasus kecurangan terjadi, seperti pada kasus kecurangan LPD Anturan, di mana pengurus LPD melakukan tindak kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan. Aset yang seharusnya menjadi milik LPD dicantumkan menjadi atas nama pribadi seperti mobil Toyota Fortuner, serta beberapa dokumen penting seperti bilet giro, rekening bank, dan juga 12 sertifikat tanah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut serta fenomena yang terjadi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap kecenderungan kecurangan, studi kasus pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Buleleng. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kasus kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan di LPD. Yang kedua, terjadinya permasalahan kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan yang menimbulkan kerugian pada LPD. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, namun peneliti hanya menguji mengenai keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di LPD Kecamatan Buleleng? Yang kedua, apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di LPD Kecamatan Buleleng? Yang ketiga, apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di LPD di Kecamatan Buleleng? Dan yang terakhir yaitu apakah perilaku tidak etis pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di LPD di Kecamatan Buleleng? Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di LPD Kecamatan Buleleng. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan di LPD Kecamatan Buleleng. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis terbagi menjadi dua, yaitu untuk mahasiswa dan juga untuk desa. Selanjutnya yaitu landasan teori. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori Freud-Lehmann.
Fraud-Demon Theory adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolff dan Hermanson tahun 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle yang diusulkan oleh Krejci tahun 1950, yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini yang berhubungan signifikan terhadap fenomena fraud. Terdapat empat faktor dalam Fraud-Demon Theory. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure, yang kedua opportunity atau peluang, yang ketiga rationalization atau rasionalisasi, dan yang keempat capability atau kemampuan. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dari Eka dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua dari Aristia dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Yang ketiga dari Astuti dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Dan yang terakhir dari Cindy tahun 2017 yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Dari penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut. Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu hipotesis pertama atau H1, keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis kedua atau H2, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis ketiga atau H3, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis keempat atau H4, perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2021 hingga selesai, yang berlokasi pada LPD di Kecamatan Buleleng dengan jumlah 21 LPD yang ada di Kecamatan Buleleng. Baik, selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai pada LPD di Kecamatan Buleleng, baik itu ketua, bendahara maupun staf kolektor yang ada di LPD. Objek penelitian ini yaitu keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh LPD yang ada di Kecamatan Buleleng dengan jumlah 21 LPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling yaitu simple random sampling dengan menggunakan rumus Lovefield. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil kuesioner. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari ketua, bendahara, dan staf kolektor LPD. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teknik statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normabilitas, uji heterosiditas, dan uji multikolinearitas. Dan yang keempat, uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda. Yang kedua, uji koefisien determinasi, dan uji T. Sekian presentasi seminar proposal saya. Akhir kata saya tutup dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om.